Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda pada hari Rabu tanggal 1 Desember. Ya, kita sudah masuk di dalam bulan yang terakhir dari tahun 2021. Sungguh luar biasa kalau kita renungkan ya. Sudah 11 bulan yang lewat dengan segala kekurangan, kelebihan, segala masalah, problema, kebaikan dan apapun yang kami alami. Apakah kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik? Saya tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia selalu baik. Nah, untuk ini kita sudah berbicara tentang dasar yang kuat. Dan kami bahas daripada dasar yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan kita sudah bicara tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kami juga sudah bicara tentang iman, ya, atau dasar kepercayaan kepada Allah. Dan terakhir kita bicara tentang baptisan, yaitu baptisan yang ditunjukkan Yohanes, baptisan yang ada di dalam Yesus Kristus yang disampaikan ya sebelum Dia naik ke surga, dan kemudian kita belajar tentang baptisan Roh Kudus. Dan untuk apa Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita? Ya, kita harus percaya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sudah disampaikan kalau kamu bertobat, memberikan diri dibaptis, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang keempat, yaitu penumpangan tangan. Ini sebetulnya sesuatu sensitif sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Perhatikan bahwa iblis mau menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kenapa penumpangan tangan itu sangat penting. Ya. Dan untuk apa dilakukan? Dan saya menemukan beberapa hal ya mungkin tidak lengkap, mungkin masih ada yang lain, tetapi ya ini sesuatu yang sangat amat penting. Kenapa penumpangan tangan ya terjadi? Dan kita bisa lihat itu di dalam seluruh firman Tuhan, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bahwa itu terjadi. Ya, untuk apa sih? Yang pertama, untuk mengimpartasikan berkat. Dan saya arahkan Anda untuk menulis kalau bisa, atau ya mungkin kamu punya pemikirannya luar biasa, Anda bisa ingat untuk baca Kejadian 48 ayat 8 sampai 20. Karena disitulah dibicarakan tentang bagaimana ya Yakub menumpang tangan atas kedua anak daripada Yusuf. Ya, sebelum Yakub mati, dia masih kesempatan untuk bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan kedua anaknya, dan bagaimana dia menurunkan berkat atas kedua anaknya daripada Yusuf. Ya, sungguh luar biasa kalau kita membaca, karena tidak sesuai dengan yang Yusuf mau, tidak sesuai dengan seharusnya. Biasanya berkat yang paling bagus untuk anak yang pertama. Ya, berkat yang kurang tapi tetap bagus untuk anak yang kedua. Tetapi di dalam kedua anaknya daripada Yusuf itu terbalik. Justru anak kedua dapat berkat yang lebih hebat. Ya, bagaimana? Melalui tumpangan tangan. Yang kedua kita bisa belajar ya untuk kenapa penumpangan tangan terjadi, untuk dipisahkan, untuk disahkan, dan untuk diperlengkapi. Ya, Anda baca di dalam Bilangan 27 ayat 15 sampai 23 di mana dibicarakan tentang Yosua dan Musa, di mana Musa menumpang tangan di atas Yosua untuk memisahkan Yosua dari seluruh bangsa Israel, ya, untuk menyasakan, untuk mensahkan Yosua, dan juga untuk memperlengkapi, karena sebagian daripada rohnya Musa diturunkan kepada Yosua. Ya, kita juga bisa lihat ya
Kenapa penumpangan tangan terjadi dapat dibaca dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 untuk mensahkan, untuk menginspirasikan atau mengimpartasikan lebih baiknya Raja Yoas. Ya, Anda baca cerita ini dengan luar biasa bagaimana tangannya daripada Elisa, pegang tangannya Yoas untuk melepaskan tanah api. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin baca juga. Ya, kalau saya baca semua ayat, saya tahu nggak ada waktu. Mari kita buka Lukas pasal yang keempat, ayat 40 sampai 41. Ya, karena di dalam Lukas 4, ayat 40-41, sungguh luar biasa firman-Nya. Dikatakan begini, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara kepada mereka, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Sekali lagi kita lihat, ya, Yesus Kristus menumpangkan tangan supaya orang yang sakit disembuhkan. Anda dapat baca dalam Yakobus 5 ayat 14, bila ada orang yang sakit, ya, mereka panggil majelisnya, ya, supaya mereka didoakan, mereka diurapi dengan minyaknya dan ditumpang tangan supaya doa orang benar, ya, besar kuasanya mengalami satu kesembuhan atas orang sakit itu. Ya, kenapa tumpang tangan ada? Karena mengimpartasikan Roh Kudus. Anda dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Ya, itu cerita tentang Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, bagaimana Tuhan pakai penumpangan tangan dengan hal yang luar biasa. Kita juga menemukan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 4. Sebelum mereka mengutus, ya, hamba-hambanya rasul, ya, Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka berpuasa, terus kemudian Tuhan misahkan mereka dan mereka ditumpang tangan, ya, untuk mereka benar-benar diutus untuk pelayanannya, untuk dikirim ke daerah-daerahnya. Ya, dan kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, ya, di mana mereka dipersiapkan untuk satu tugas. Ya, Anda baca bagaimana ada yang berbicara, berkata, "Wah, kami punya keluarga tidak dijaga." Paul, Petrus dan Yohanes berkata, "Ya, tetapi tugas kami untuk memberikan firman dan berdoa." Mereka mencari orang untuk melakukan pelayanan meja. Dan kemudian dipilih 7 orang. Sesudah ke-7 orang dipilih, dibawa kepada Petrus, Yohanes, dan semua rasulnya. Mereka ditumpang tangan untuk mempersiapkan mereka untuk pelayanan meja. Dan yang paling terakhir, ya, untuk hari ini, kan ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, bagaimana Timotius dipersiapkan untuk pelayanan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan bagaimana dia mempersiapkan oleh iman, ya, dengan tumpang tangan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita harus hati-hati? Ya, jelas. Kita juga harus kenal orang yang taruh tangan di atas kita. Karena seperti kita sudah dengar, itu akan mengimpartasikan. Ingat, Yosua diimpartasikan sebagiannya dari Musa. Nah, kalau orang yang menumpang tangan atas kamu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana? Makanya sekali lagi, seringkali saya sampaikan, kita harus menguji. Ya, kita harus menguji semua yang kita hadapi, semua ajarannya. Ya, kita harus menguji nabi
Apakah itu benar atau palsu, kita harus menguji guru, kita harus menguji penginjil, kita harus menguji semuanya. Ya, supaya kita tidak mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda tanya kepada saya, apakah penumpangan tangan penting? Sangat amat penting. Tetapi sekali lagi kita juga harus tahu siapa yang menumpangkan tangan atas diri kita. Saya tidak gampang atau tidak mudah untuk memberikan diri supaya orang tumpang tangan atas saya. Saya selidiki dulu, karena itu saya tahu kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Kami minta kekuatan Engkau. Kami minta pertolongan Engkau Tuhan. Supaya kami sungguh dapat berfokus kepada Engkau. Oh Bapa, pimpinlah kami lebih lagi. Ajarkan kami lebih lagi Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dasar yang teguh tentang penumpangan tangan. Biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, dan diakukan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tuhan yang mulai dan akan mengakhiri. Yang pertama dan yang terakhir. Sungguh luar biasa Bapa. Terus ajarkan kami untuk memiliki dasar yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar tentang dasar yang teguh. Ya, supaya kami kuat. Kami berdiri tegas di atas segala sesuatu yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus ke Yesus. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu besok. Haleluya.